Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Bersyukur kita kepada Allah. Andai mati kita malam ini, kita bisa jawab, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tak bermanfaat. Minum dari sini pulang silakan, mau jalan-jalan sebentar tak masalah. Habis itu pulang cepat-cepat ke rumah, tidur. Sebetulnya ngobrol setelah sholat isya itu hukumnya makruh, kecuali bicara agama. Makanya Nabi bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kapan engkau sholat witir? Kata Abu Bakar, ba'dal atamah. Atamah itu nama lain dari sholat isya. Saya sholat isya, setelah itu langsung sholat witir. Tidur dia dengan wudhu isya setelah sholat witir. Jadi yang paling afdal itu tidur setelah sholat isya. Maka kalau tidur setelah sholat isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam tidur, jam 1 tahajud, mudah bangun. Tapi masyarakat kita susah, justru tidur tengah malam. Tidur jam 1, jam 2, bahkan mungkin setengah 3 barulah tertidur. Kalau sudah jam 3 tidur, takkan bangun jam 5, pasti bangun jam 7.30. Lawa, sia-sia. Jadi kalau mau melihat kualitas pengajian orang, bagaimana sikap dia terhadap perbuatan yang tak bermanfaat. Kalau sudah rajin mengaji, mana-mana pengajian ikut, tapi masih suka lagi ikut lawa, sia-sia, maka tak berkualitas keislaman kita. Mudah-mudahan sampai saat ini kita tetap menjaga kualitas ini, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sifatnya keluar, ada ke dalam. Salat keluar, ada tegak, ada ruku, ada sujud. Puasa keluar, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan lidah, tahan pikiran, tahan mulut, tahan hawa nafsu. Membantu orang keluar, tenaga, peluh keringat, tetes air mata. Tapi ada yang sifatnya ke dalam, yaitu orang yang mampu menahan dirinya dari perbuatan yang tak bermanfaat. Makanya Imam, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, orang yang zuhud, namanya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia melangkah, langkah 1, langkah 2. Begitu langkah 2 mundur dia balik. Langkah 1 maju, langkah 2 mundur dia lagi. Lalu kawan yang seperjalan sama dia bertanya, Ibrahim, iya, tadi kau langkah 1 maju, pas langkah 2 kenapa kau mundur? Langkah yang 1 itu bisa ku pertanggungjawabkan kepada Allah, tahu aku tujuannya. Tapi pas melangkah kedua, aku mulai tak tahu entah untuk apa. Maka daripada aku tak sanggup menjawab pertanyaan Allah, bagus aku mundur balik ke belakang. Berapa banyak langkah kita yang tak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Berapa banyak lidah kita yang tak dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sumpah serapah, caci maki, hamuk-hamun. Berapa banyak kedipan mata tak dapat dipertanggungjawabkan? Berapa banyak bisikan hati telinga tak dapat dipertanggungjawabkan? Makanya dalam Islam diajarkan kita menjadi makhluk yang bertanggung jawab terhadap apa yang di telinga, apa yang di mata. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fuad, hati. Kenapa tak ada disebut mulut? Yang ada dalam ayat itu telinga, mata, hati, tak ada disebut mulut. Sedangkan yang di hatimu pun kau akan ditanya, apalagi yang tercetus keluar dari mulutmu. Innal kalama lafil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, alal fuadi dalila, untuk menjadi dalil, untuk menjadi bukti, untuk menjadi saksi apa yang ada di dalam hati. Apa yang terbersit di hatimu, itulah yang tercetus di lidahmu. Kalau di hati itu sia-sia, maka yang keluar dari mulut pun sia-sia.
Makanya ketika ada seorang sholat, disapu-sapu, dielus-elusnya jenggotnya. Datang seorang bertanya, itu orang yang sedang menyapu-nyapu, menarik-narik janggutnya itu khusyuk apa tak khusyuk? Idza khasha'al qalbu la khasha'atil jawarihu. Kalau hati itu khusyuk, maka anggota tubuh pun ikut khusyuk. Kalau hati itu tenang, maka anggota tubuh pun ikut tenang. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Oleh sebab itu maka jangan sampai ada satu detik pun waktu kita ini yang tak dapat sebagai amal soleh. Fa amman saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dialah orang yang hidupnya radiyah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fa amman saqulat, siapa yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dialah orang yang hidupnya di akhirat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini untuk amal, bukan untuk berat badan. Ada orang pergi umrah, sampai di tempat cop paspor, ditanya sama orang Arab, ente kenapa gemuk sekali, kata orang Arab. Dibacakannya ayat itu, fa amman saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dialah hidupnya diridhai Allah. Ini kisah nyata nih, jamaah kita juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun perbuatan ini akan dipertanggungjawabkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Bersyukur kita kepada Allah. Andai mati kita malam ini, kita bisa jawab, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tak bermanfaat. Maka kita buat skala prioritas. Amat sangat penting, sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting. Nah, ini namanya fiqhul aulawiyat. Amat sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting. Nah, kira-kira kalau kita mau berbuat ini, mana? Masuk kelas yang mana dia? Malam ini ada pengajian arba'in di Masjid Raya, tapi ada pula tetangga dekat rumah kenduri. Nah, ini mana ini? Mana yang amat sangat penting? Mohon maaf Pak Ustadz, saya tak datang malam ini. Kenapa? Karena menurut saya yang dekat rumah ini amat sangat penting. Kenapa? Motong kambing dia tadi. Sedangkan Masjid Raya air putih pun kadang tak dapat. Jadi skala prioritasnya itu masih lagi materi, materialistis. Kenapa kau tak datang pengajian? Ustadz, tetanggaku ini sudah macam saudara kandung. Kalau aku mati nanti dia yang akan ngurus jenazah. Ini anak dia meninggal, aku harus menyenangkan hatinya. Sedangkan pengajian di tempat Ustadz itu ada streamingnya. Jadi aku tetap datang ke rumah dia, walaupun badanku di sana, tapi hatiku tetap bersama dengan Ustadz di Pasar Senaplan. Gimana caranya? HP ku hidupkan, earphone tetap menyala. Orang tuh mengangguk, aku ngangguk juga. Oh, cerdas, pandai ini. Nah, ini jadi kira-kira skala prioritasnya kemana? Amat sangat penting, sangat penting, penting, kurang penting, tak penting. Nah, oleh sebab itu maka kita mesti berijtihad, berpikir, ini apa positifnya? Ambil kertas, garis di tengah. Ambil whiteboard, ambil spidol, garis di tengah. Kalau aku lakukan ini positifnya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ini aku lakukan mudaratnya 1, 2, 3. Ada maslahat, ada mudarat, ada manfaat, ada negatif. Maka dalam hal ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat.
Sampai hati Pak Ustadz tak datang acara walimah anak saya kemarin ya. Capek-capek lah kami ngantar undangan ke tempat Ustadz. Teganya Ustadz tak datang. Kalau saya datang, A, silaturahim tersambung. B, bisa bertatap muka. C, bisa ngobrol-ngobrol meringankan beban pikiran. D, bisa pula ada makan enak. C, masuk. Mudaratnya A, mata kotor menengok rok pendek. B, rusak pikiran karena dari mata masuk ke dalam akal, otak rusak. C, datang mudarat yang lebih besar. Maka dalam hal ini mana yang lebih kita kedepankan? Oleh sebab itu maka ini semua bagian dari cara mengukur. Min husni islamil mar'i, kalau ingin mengukur keislaman, kualitas Islamnya seseorang. Islam itu kan cuma 5 Pak Ustadz. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka mungkin kita tidak lihat yang 5 ini. Kalau mau lihat keislaman dia, bagaimana syahadatnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya. Betul. Tapi hadis itu bukan cuma itu. Nabi mengingatkan, kalau masih dia belum mampu memperturutkan kehendak Allah, dikalahkannya kehendak Allah, diperturutkannya kehendak hawa nafsunya, sehingga gagallah dia dalam kualitas keislaman. Ngaji rajin, game online istiqomah. Ngaji rajin, main judi-judi kartu tak juga berhenti. Kau kenapa ini? Ngisi-ngisi waktu kosong aja Pak Ustadz. Apa pula ngisi waktu kosong? Allah Ta'ala bersumpah demi waktu kosong. Orang barat kebudayaannya materi, maka dia pakai materi. Time is money. Waktu adalah uang. Karena bagi dia segala sesuatu dengan uang, materi. Sedangkan dalam Islam tidak. Waktu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.